Oke. Halo, perkenalkan nama saya Satria Aristama Putra, mahasiswa program studi S1 PJJ Akuntansi Universitas Sabar Asia. Pada video kali ini saya akan membahas jawaban ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, kelas AK404 yang diampu oleh Ibu Arni Karina. Jadi pada UAS ini ada 4 soal dalam ujian ini. Yang pertama tentang investasi, baik investasi investasi obligasi maupun investasi saham. Kedua tentang leasing, ketiga tentang koreksi kesalahan akuntansi, dan keempat tentang penyusunan laporan kas. Sebelumnya saya minta maaf juga kalau saya waktu menjelaskan ini mungkin ada batuk-batuk atau apa. Memang kondisi lagi kurang fit juga. Kita langsung masuk aja, kita bahas satu persatu. Kita masuk ke soal nomor satu yaitu investment. Di sini bagian A membahas yaitu debt security atau investasi obligasi. Perusahaan membeli obligasi dengan nilai nominal sebesar 5 juta dolar dengan kupon rate-nya 5%, tetapi yield yang diminta pasar yaitu sebesar 7%. Karena yield yang lebih besar dari kupon, maka obligasi ini dibeli dengan diskonto, yaitu seharga 4.589.000 dolar 980. Ya dolar. Maaf. Untuk jangka waktu 5 tahun. Bunga kas yang diterima setiap tahun selalu tetap. Dihitung dari kupon rate dikalikan harga nilai nominal obligasinya, yaitu 250.000 dolar. Saya akan bahas obligasi yang sama ini dalam dua klasifikasi, held to maturity dan trading security. Yaitu ekspektasi held to maturity, karena perusahaan berniat memegang obligasi ini sampai jatuh tempo, pencatatannya menggunakan biaya perolehan diamortisasikan dengan metode bunga efektif. Jurnal pembelian 31 dolar 31 Desember 2019 dengan debitnya yaitu investment in bonds 4.589.980 dolar dengan kreditnya di cash 4.589.000 dolar 980. Di sini dicatat jurnal obligasi pada tahun 2020, pendapatan bunga dihitung dari yield 7% dikali nilai tercatat awal, yaitu 7% kali 4.589.980 dolar, maka hasilnya adalah 321.299 dolar. Karena bunga kas yang diterima hanya 250.000 dolar, selisih selisihnya maka adalah 71.299 dolar. Adalah amortisasi diskonto yang menambah nilai tercatatnya obligasi. Maka jurnalnya debit debit yaitu kas 250.000 dolar, debit investment in bondnya 71.299 dolar, kreditnya interest revenue 321.299 dolar. Dengan nilai tercatat terakhir pada 2020 adalah 4 juta. Nah, 20 adalah 4.661.279 dolar. Polanya berulang lagi tahun 2021. Yaitu kita cari dulu nilai bunga efektifnya atau pendapatan bunganya 7% kalikan 4.661.279, yaitu sebesar 326 dolar 200 326.250 dolar, sehingga nilai tercatat di amortisasinya, nilai tercatat akhir 2021 menjadi 4.737.569 dolar, atau 4.737.568 dolar sesuai pembulatan pada tabel soal. Selanjutnya, trading security. Obligasinya sama, tetapi diklasifikasikan sebagai trading security. Jadi, di sini maksudnya apa sih?
yaitu Jurnal Pembelian dan Perhitungan Bunga tahun 2020. Caranya identik dengan penjelasan saya sebelumnya, Held to Maturity, karena keduanya sama-sama memakai metode bunga efektif untuk mengamortisasikan diskonto. Perbedaannya baru muncul setelahnya. Treasury Security wajib disajikan setelah nilai wajib disajikan sebesar nilai wajar. Di akhir 2020, nilai tercatat amortisasinya, maaf, adalah di 2020, di akhir bulan setelah amortisasi yaitu 4.661.279 dolar, maka nilai wajar akhirnya adalah 4.663.287 dolar, maka ada selisih. Selisihnya itu adalah 2.008 dolar. Diakui sebagai keuntungan yang belum terrealisasi. Maka jurnalnya trading security atau fair value adjustment didebitkan yaitu 2.008 dolar, maka kreditnya unrealized gain atau keuntungan yang belum terrealisasi dari trading sekuritas atau sekuritas trading ini yaitu 2.008 dolar. Ditanyakan lagi jurnal obligasi pada tahun 2022. Yang nilai tercatatnya pada nilai amortisasi 2022 adalah 4.819 dolar, salah, 4.819.198 dolar dengan nilai wajarnya 4.820.453 dolar, sehingga keuntungan kumulatifnya yaitu 4 juta, yaitu sebesar 1.255 dolar. Karena di akhir 2020 keuntungan kumulatifnya sudah 2.008 dolar, berarti terjadi penurunan 753 dolar di 2022. Maka kerugian yang belum terrealisasi ini dicatat sebagai debitnya unrealized loss yaitu 753 dolar dengan kredit 753 dolar. Jadi intinya sebenarnya gini, perbedaan dari held to maturity dan trading security bukan pada cara mengamortisasi diskonto. Itu metodenya sama persis, tapi pada pelakuan setelahnya. Held to maturity berarti dibayar perolehan diamortisasikan, sedangkan trading security harus terus disesuaikan ke nilai wajar setiap akhir periode, dengan selisihnya masuk ke laporan laba rugi. Kita masuk lagi ke equity security. Di sini PT Kris membeli 70.000 saham dari 208.000 saham PT Keluandar yang beredar. Jadi persentase kepemilikannya berapa sih? Yaitu 700.000, 70.000 dibagi 280.000 dikalikan persentase 100%, maka 25%. Karena berada di rentang 20-50%, diasumsikan PT Kris memiliki signifikan influence atas PT Keluandar sehingga digunakan equity method. Nilai investasi awal 70.000 dikalikan 3.520, maka hasilnya adalah 246 rupiah. Ditambah lagi komisi broker 600.000 rupiah, maka dalam equity method biaya transaksi dikapitalisasikan menjadi bagian nilai investasi, sehingga total investasi adalah 247 juta. Di soal ini ditanyakan apakah jika jika PT Kris satu memiliki signifikan influence, yang kedua tidak memiliki signifikan influence pada trading security. Kita mulai ke skenario satu. 10 Januari, PT Kris, ya, ada jurnal pembelian di debit investment in PT Keluandar 247 juta dengan kredit cash 247 juta. Dividen ya dengan pembayaran 300.000, maka 70.000 dikalikan 300 maka ada 21 juta. Dalam equity method, dividen bukan pendapatan, melainkan pengurang nilai investasi, karena dividen dianggap pengembalian sebagian nilai investasi yang labanya sudah diakui sebelumnya.
Sehingga jurnalnya adalah debit cash 21 juta dan investment in PT Kelana 21 juta. Pada 31 Desember 2020, yaitu pengakuan bagian laba PT Kloner, PT Kloner melaporkan laba 250 juta dengan bagian PT Krisya 25%, dikalikan 250 juta maka dapatnya 62 juta 500 ribu rupiah. Maka jurnal investasi ya debitnya adalah investment in PT Kloner 62 juta 500 ribu rupiah, kreditnya di equity in earning 62 juta 500 ribu rupiah. Nilai investasi akhirnya adalah 247 juta 247 juta dikurang dikurangi 21 juta ditambah 62 juta 500. Maka nilai investasinya adalah 288 juta 500 ribu rupiah. 18 Januari 2021 penjualan 50% investasi. Jadi di sini PT Kris menjual 50% kepemilikannya, yaitu 35.000 lembar saham. Nilai buku sahamnya yang dijual adalah 50% dikalikan 288 juta 500 ribu rupiah, yaitu 144 juta 250 ribu. Maka hasil penjualannya adalah 35 juta dikalikan 3.800, yaitu 133 juta. Dikurangi komisi broker adalah 200 ribu, maka kas bersih yang diterima adalah 132 juta 800 ribu rupiah. Karena kas yang diterima lebih kecil dari nilai buku, ada kerugian penjualan yaitu 11 juta 450 ribu rupiah. Maka jurnalnya adalah di debit cash adalah 132 ribu, 132 juta 800 ribu. Di debitnya ada loss on sale investment 11 juta 450. Di kreditnya adalah investment in PT Kelunar 144 juta 250 ribu. Di berikutnya lagi, bagian rugi PT Kelodar. Di sini PT Kelodar rugi 75 juta. Bagian PT Krisya itu adalah 12%, 12,5%. Yaitu sebesar 9 juta 375 ribu. Maka di jurnal ya adalah di debit ada loss for investment 9 juta 375 ribu. Kreditnya investment in PT Kelodar 9 juta 375 ribu. Maka nilai investasi akhir 2021 adalah 134 juta 875 ribu. Di selanjutnya lagi, ini jika tidak memiliki significant influence yang di B. Ah, maaf. Di sini perbedaan pertama ada di jual jurnal pembelian. Kalau di equity method, komisi dikapitalisasikan, di trading security, komisi justru dibebankan. Jadi di sini jurnalnya adalah debit trading security 246 juta 400 ribu rupiah, debit transaction expense-nya ada 600 ribu rupiah, di credit cash-nya ada 247 juta 247 juta. Dividen 2020 sebesar 21 juta. Di sini diakui sebagai pendapatan dividen, bukan pengurangan investasi. Maka di debit cash-nya adalah 21 juta dan kredit dividen revenue-nya 21 juta. Di akhir 2020, nilai disesuaikan ke harga pasar yaitu 4.000 lembar saham, yaitu 70.000 dikalikan harganya 4.000 rupiah per lembar saham, maka 70.000 dikalikan 4.000 adalah 280.000, 280 juta, diberikan nilai tercatatnya 246 juta 400 ribu rupiah. Ada keuntungan yang belum terrealisasi 33 600 juta, 33 juta 600 ribu rupiah. Maka nilai investasi akhir 2020 dalam skenario ini adalah 280 juta. Di 2021, saat menjual 35.000 lembar seharga 3.800,
dikurangi komisi 200.000, kas diterima tetap 132.800.000. Tetapi nilai bukunya dilepas berbeda karena basisnya nilai wajar adalah 280 juta, bukan 288.500.000. Bahkan nilai bukunya dijual adalah 50% dikalikan 280 juta. Maka sebesar 140 juta. Kerugian penjualan ini yaitu 7.200.000. Sisa 35.000 saham disesuaikan lagi ke nilai wajar akhir 2021. Harga 3.900 per lembar saham, yaitu 136.500.000. Dibandingkan nilai tercatat setelah penjualan 140 juta, ada penurunan nilai 3.500.000 dicatat sebagai unrealized loss. Jadi kalau dibandingkan per 31 Desember 2001 dengan equity method karena significant value, nilai investasi 134.875.000 dengan traded security nilainya 136.500.000, angkanya berdekatan tapi dasar perhitungannya sangat berbeda. Satu berbasis bagian laba rugi entitas, satu lagi berbasis harga saham. Kita masuk di soal nomor 2 di leasing. Jadi soal kedua ini membahas leasing. Di sini umur ekonomis mesin adalah 12 tahun. Masa leasing atau masa sewa hanya 10 tahun. Suku bunga 10%, harga jual normal mesin 411.324 dolar dengan guaranteed residual value 15.000 dolar, pembayaran sewa tahunan 60.000 dolar, dibayarkan di awal tahun dibayarkan pembayaran sewa tahunan 60.000 dolar dibayarkan di awal setiap tahun. Biaya perolehan mesin bagi lessor atau penyewa 250.000 dolar ditambah biaya negosiasi dan penutupan 14.000 dolar. Pertama, jenis lisia. Kalau lessor adalah produksi mesin itu sendiri dan menjualnya melalui skema sewa dan nilai kini pembayaran mendekati harga jual nomor, list ini diklasifikasikan sebagai sell type list, list dari sisi lessor. List receivable ya, yaitu sama dengan harga jual sama dengan 411.324 dolar. Cost of sales ya 250.000 ditambah 14.000 yaitu 264.000 dolar. Sekarang jadwal amortisasi 3 tahun pertama. Karena pembayaran dilakukan di awal tahun, urutannya pembayaran dulu, mengurangi saldo, baru bunga dihitung dari sisa saldo. Berikut ini ada tabel penjelasan perhitungannya. Tahun satu saldo awal 411.324 dolar dikurangi pembayaran 60.000 dolar, maka sisanya adalah 351.324 dolar dengan bunganya 10% dikalikan dengan sisanya tadi yaitu 35.132, dengan saldo akhirnya adalah 386.456 dolar. Tahun kedua, saldo awalnya adalah 386.456 dolar dikurangi 60.000 dolar, sisanya 326.456 dolar dengan bunganya tadi itu adalah 10% dikalikan 326.456, maka sebesar 32.646 dolar, maka saldo akhirnya adalah 359 dolar, 359.102 dolar. Tahun ketiga, saldo awal ya 359.102 dolar dikurangi 60.000, sisanya adalah 299.102 dengan bunga 29.910, maka saldo akhirnya adalah 329.012 dolar. Nah, ditanyakan lagi gimana jurnal resor tahun pertama ya. Saat les list dimulai, pencatat penjualannya yaitu di debit list ya, list receivable dan kredit share revenue-nya adalah 411.324 dolar. Bersamaan mencatat cost of sales, didebitkan di cost of sales, dikreditkan inventory atau mesin 264.000 dolar, yaitu menerima pembayaran pertama, debit cash dan kredit less receivable-nya adalah 60.000.
dolar dan itu mengakui pendapatan bunga, lease receivable dan interest revenue 35.132 dolar. Terus selanjutnya ditanyakan jurnalis tahun pertama. Di awal list diakui right of use aset sebesar nilai kini pembayaran dibagi liability. Jadi didebitkan row atau right of use asset ya dan kredit liability ya 411.324 dolar. Pembayaran pertama ya, debit liability dan kredit cashnya adalah sebesar 60.000 dolar. Beban bunga tahun pertama adalah 10% dikalikan tadi 351.324, maka debit interest expense adalah 35.132 dengan kredit less liability-nya 35.132 dan karena right of use asetnya disusukan secara garis lurus selama 10 tahun masa sewa yaitu 411.324 dibagi 10 yaitu per tahun ya ada 41.132 per tahun. Judulnya adalah debit didebitkan depreciation expense dan kredit accumulated depreciation rate of use asset yaitu 41.132 dolar. Selanjutnya kita ditanyakan lagi soal nomor 3. Bab lagi batuk parah ini. Kita lanjut lagi di soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini membahas tentang koreksi kesalahan akuntansi terbagi dua bagian. Jadi kita mulai di problem A ya dulu. Jadi net income yang dilaporkan adalah di tahun 2010 sebesar 360.000 dolar, 2011 450.000 dolar, 2012 adalah 480.000 dolar. Ditemukan tiga peristiwa yang harus dikoreksi. Peristiwa pertama di truk. Truk dibeli seharga 156.000 dolar, residual value-nya adalah 16.000 dolar atau nilai sisa ya. Umur bapaknya 6 tahun, seharusnya truk ini dikapitalisasi dan disusutkan setiap tahun sebesar 156.000 dikurangi 16.000 dibagi 6 yaitu 30.000 dolar per tahun. Tapi kenyataannya perusahaan langsung membebankan seluruh 196.000 dolar sebagai beban di akhir tahun pembelian 2009. Akibatnya di tahun 2009 terjadi kelebihan beban 196.000 dikurangi 166.000 dolar sehingga dapika 2009 terlalu rendah dicatat sebesar 166.000 dolar. Untuk tahun 2010, 11, dan 12 harusnya ada beban depresiasi 30.000 dolar per tahun. Peristiwa kedua, perubahan metode depresiasi Semen Plan. Di 2012, perusahaan menggantikan metode dari garis lurus ke double declining balance. Perubahan metode depresiasi dilakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga diterapkan prospektif tidak ada restatement tahun-tahun sebelumnya. Depresiasi metode lama garis lurus yaitu 36.000. Sedangkan pada metode baru 46.080 dolar. Tambahan beban 10.080 dolar mengulangi net income 2012. Sebesar Lanjutnya lagi di peristiwa 3. Machinery. Mesin dibeli di awal 2019 seharga 85.000 dolar. Di residual awal 5.000 dolar, umur awal 10 tahun. Depresiasi awalnya yaitu 85.000 dikurangi 5.000 dibagi 10 tahun, yaitu 8.000 dolar per tahun. Dari 2009 sampai 2011 ada 3 tahun. Total depresiasi tercatat 24.000 dolar. Sehingga nilai buku awal 2012 yaitu 85.000 dikurangi 24.000 yaitu 61.000 dolar. Di 2012 informasi baru ada sisa umur 4 tahun, residual baru 3.000 dolar, ini perubahan estimasi prospektif. Jadi depresiasi baru 61.000 dikurangi 3.000 dibagi 4 yaitu 14.500 dolar. Karena perusahaan hanya mencatat 8.000 dolar, ada kekurangan 6.500 dolar yang ditambahkan sebagai beban depresiasi di 2012. Kita masuk ke jurnal koreksinya. Untuk truk karena tidak pernah dikapitalisasi perlu jurnal untuk mengakui aset berdasarkan aset beserta akumulasi depresiasi 2009 sampai 2012.
yaitu 4 tahun dikalikan 30.000, $120.000. Yaitu di debit truck $196.000, kredit accumulated depreciation $120.000, dan kredit rental earning $76.000. Untuk payment plan, debit depreciation expense dan kredit accumulated depreciation-nya adalah $10.080. Terus perubahan estimasi machinery, debit depreciasi expense 6.500, sedangkan accumulated depreciation 6.500. Net income yang disesuaikan. Sesuai dengan lembar jawaban, 2010 ada 360.000 ditambah 30.000, $390.000. Pada 2011, 450.000 ada koreksi 30.000, maka $480.000. Di 2012, 480.000 ditambah 30.000 dikurangi 10.080 dikurangi 6.500, maka ada 493.420 net income ya. Berikut ini tabelnya. Terus selanjutnya lagi ke C. Saldo awal return earning-nya di 2010. Saldo awal dilaporkan $1.260.000 karena kesalahan truk 2009 membuat net income terlalu rendah 166.000. Saldo dikoreksi menjadi 1.260.000 ditambah 166.000, yaitu 1.426.000. Yang terakhir di D, saldo akhir rentang earning 2012, saldo dilaporkan $1.800.000, ditambahkan koreksi kumulatif truk $76.000, dikurangi summary plan $10.080, dikurangi machinery 6.500, hasilnya adalah 1.859.420. Itu untuk problem A. Selanjutnya lagi kita masuk ke problem B. Di berikut ini saya jelaskan secara singkat aja. Data yang dilaporkan pada 2015 ada penjualan $340.000, cost of sale-nya 200.000, laba kotornya adalah $140.000, bebannya adalah 88.000, net income-nya adalah 52.000, eh return earning awalnya 125.000, dividennya 30.000, return earning 31 Desember 2015 hanya 147.000. Selanjutnya di tabel 2014 bisa dibaca aja. Kita langsung langsung masuk aja di dua hal yang harus dikoreksi. Yaitu perubahan metode depresiasi. Aset sebesar $90.000, umur 4 tahun, tanpa residual, garis lurusnya maka 90.000 dibagi 4, 22.500 per tahunnya. Yang sebenarnya dipakai adalah sum of the year digit, sehingga depresiasinya yaitu 2014 tahun pertama yaitu 4/10 dikalikan 90.000 maka 36.000. Ada perubahan garis lurus terjadi di tahun 2015 dan dilakukan prospektif. Depresiasi 2014 tetap 36.000, tidak tidak di restatement. Yang dikoreksi hanya 2015, seharusnya 22.500, yaitu metode baru. Sedangkan yang telanjur dilaporkan mengikuti pola lama 27.000, selisih 4.500 karena beban seharusnya lebih kecil dan kami 2015 dinaikkan 4.500. Kesalahan persediaan di 2014. Persediaan akhir 2014 overstate atau kelebihan sebesar 20.000. Ini counterbalancing error. Ini. Persediaan akhir terlalu tinggi membuat CGS 2014 terlalu rendah sehingga net income 2014 terlalu tinggi sebesar 20.000. Net income 2014 harusnya disesuaikan lagi yaitu 58.000. Karena persediaan akhir 2024 sama dengan persediaan awal 2015, kesalahan ini berbalik di 2015. Persediaan awal yang terlalu tinggi membuat CGS 2015 terlalu tinggi, sehingga net income, sehingga net income 2015 terlalu rendah 20.000.
dan perlu ditambahkan lagi. Maka net income 2015-nya adalah 76.500. Laporan net earning yang direvisi di 2014, return earning awalnya $72.000 dengan net income 58.000 dikurangi dividennya 25.000, bahkan return earning akhirnya adalah 105.000. Kalau return earning awal ya di 2015 return earning awal atau laba yang tertahan awal yaitu 105.000 ditambah net income yang 76.500 dikurangi dividen, maka return earning akhirnya adalah 151.500. Berikut ini adalah tabel akhirnya, bisa dipahami sendiri. Lanjut lagi di soal terakhir. Soal terakhir yaitu cash flow di Sulipan Corps. Yaitu soal terakhir penyusunan laporan arus kas Sulipan Corporation dengan Indirect Method. Dan income 2015 saja adalah 370.000 dolar. Kas berubah dari 700.000 awal menjadi 815 akhir. Naik 115.000. Aktivitas operasi mulai dari net income 370.000 lalu sesuaikan pos non kas dan modal kerja. Depresiasi, kenaikan akumulasi depresiasi dari 1.165.000 dikurangi 1.040.000 maka ada 125.000. Ditambah akumulasi depresiasi atas equipment yang dijual 60.000 dikurangi 38.000 adalah 22.000. Total beban depresiasi ya 125.000 tambah 22.000 yaitu 147.000. Ditambahkan kembali ke non cash expense. Equity and earning of Mayors. Sulipan memiliki 25% dari Mayors. Laba Mayors adalah 140.000. Bagian Sulipan ada 25%. Maka sebesar 35.000 dikurangkan. Karena bukan penerimaan kas ini. Gain of sale of equipment. Harga jualnya 40.000. Nilai bukunya 38.000. Maka ada 2.000. Ada 2.000 yang dikurangkan. Karena cash akan tampil untuk di aktivitas investasi. Maka perubahan modal kerja bersedia naik nih. 135.000 dikurangi inventory naik, dikurangi 135.000, piutang usaha turun 40.000 ditambah, terus utang usaha naik 60.000, itu hal ini menambah, utang pajak turun 20.000, hal ini mengurangi, maka total ya ada sekitar 425.000 untuk operating arus bersih dari aktivitas operasi. Aktivitas investasi atau cash flow arus kas dari aktivitas investasi, penerimaan dari penjualan equipment. Penjarahan dari jualan equipment adalah 40.000 dolar. Pinjaman ke TLC, Sudipan meminjamkan 300.000. TLC sudah membayar kembali 50.000, sehingga arus kas keluar bersih adalah 250.000. PPE naik, naik dari 2.967.000 menjadi 3.307.000. Kenaikannya itu ada 340.000. Tapi di akhir 2015, Sulipan memperoleh gedung 400.000 melalui financial lease, transaksi non-kas, sehingga tidak masuk pengeluaran kas investasi. Maka total investasi ya 40.000, 40.000 dikurangi 250.000 ada negat ada tuh kurang atau negatif 210.000 di saldo akhirnya. Akhirnya adalah financingnya, aktivitas pendanaan. Dividen 2014 sebesar 100.000 baru dibayar tunai 28 Februari 2015. Itulah yang dicatat sebagai dividen paid tahun ini. Dividen 2015 sebesar 80.000 baru akan dibayar di Februari 2016. Jadi belum menjadi arus kas keluar, maka financial list 400.000 juga tidak masuk sini karena non kas. Maka aktivitas pendanaannya tetap 100.000 dong. Maka
Laporan rekonsiliasi kas ya, 425.000 dikurangi 210.000 dikurangi 100.000, maka ada 115.000 kenaikan kas bersih. Ditambah lagi kas awalnya 700.000, kas akhirnya 815.000. Cocok dengan saldo kas di akhir, cocok ini dengan saldo kas di laporan posisi keuangan. Tanda laporan ini udah balance. Saldonya juga sudah balance. Jadi cash endingnya kan 815, ada 115. Sedangkan di hitungan tadi itu ada 115 juga. Sudah sama balance. Terakhir, diungkapkan sebagai non-cash investment atau financial activity, pengelolaan gedung kantor 400.000 melalui finance lease karena tidak melibatkan kas sama sekali di tahun 2015. Berikut ini adalah garis singkatnya, bisa dibaca sendiri. Itulah pembahasan lengkap keempat soal ujian akhir semester ini. Secara keseluruhan, soal-soal ini menguji pemahaman kita mengenai klasifikasi investasi obligasi dan saham, beserta konsekuensi pencatatannya, perbedaan sales type list dari sisi lessor dan sisi lessee, atau bisa dibilang di sisi penyewa dan pesewa, prinsip koreksi kesalahan akuntansi, baik yang bersifat koreksi ataupun perubahan, serta penyusunan laporan arus kas. Demikian dari saya minta maaf dalam hal penjelasan ini masih kurang kurang jelas, dan juga minta maaf kalau dalam penjelasan masih ada batok-batoknya juga. Sekian dari saya, terima kasih.